きなものは強いやつ。弱。さくらはるかだ。ヘドが出る。 Halo Vlog, kali ini Denani akan kembali melanjutkan cerita spoiler anime Wind Waker episode 78. Tapi jangan lupa bila yang baru datang di channel ini untuk tinggalin jejaknya. Oke? Gak usah banyak ini, itu langsung saja mulai ceritanya. Pesta perayaan kemenangan Bofrin kini sudah selesai. Dan semua tamu yang ikut dalam pesta itu berpamitan akan pulang. Umemiya tak lupa memberi ucapan untuk mereka hati-hati di jalan. Kanji pun menjawab, "Yah, sampai jumpa." Susuri, "Terima kasih untuk makanannya." Togam, "Terima kasih." Tomiyama Choji, "Yah, kami sangat bersenang-senang." Sakura yang melihat ke arah Togam dan Choji, Sakura pun lalu mengatakan, jadi beritahu aku jika si Storan membutuhkan suatu bantuan. Oke?" Togam pun menjawab, "Terima kasih." Dan Choji juga menjawab, "Jangan khawatir, teman-teman kita kembali. Dan mereka sangat dapat diandalkan. Perkenalkan kamu lain kali ya." Sakura pun lalu menjawab, "Tak ada salahnya kan untuk khawatir tentang tim lain." Kanji yang mendengar dan melihat ke arah Sakura dengan tersenyum lalu mengatakan, "Hei Sakura, kamu lebih baik latihan keterampilan bermain gamemu dulu lah. Karena kita akan melakukan pertandingan tim lagi. Dan itu bukanlah permainan kecil dan mudah yang menyenangkan seperti yang kita mainkan saat kamu berkunjung." Susuri pun menyaut, "Kamu adalah punggung di timmu." Togam pun juga mengatakan, "Lebih baik aku juga berlatih." Umemiya juga menyaut, "Hei, jadi itu ada hadiahnya?" Sakura pun dengan kesalnya hanya nyengir saja dong. Mire pun lalu menenangkan Sakura dengan perkataannya, "Kamu akan baik-baik saja Sakura. Aku akan berlatih denganmu." Namun Suwo malah mengatakan yang membuat Sakura tambah kesal dengan perkataannya, "Tapi aku takut Sakura akan menghancurkan dan memecahkan stick game sebelum dia menjadi jago." Mendengar itu, Sakura pun langsung kesal dong dan langsung berjalan pergi. Namun masih dengan perkataannya, "Diam saja bodoh. Bagaimana kamu menemukan sesuatu yang baru untuk dikeluhkan? Sekarang pergi kalian. Aku harus pergi ke atap untuk bersih-bersih." Choji pun menjawab, "Oke, selamat tinggal Sakura." Dan tiba-tiba Umemiya memanggil Sakura. Dengan kesalnya Sakura pun menoleh ke Umemiya. Lalu Umemiya mengatakan, "Terima kasih Sakura atas semua bantuannya." Seketika Sakura lalu membalikkan badannya dan memikirkan ucapan Umemiya. Lalu Sakura membayangkan saat Sakura bersama dengan Umemiya di rooftop gedung Bofrin. Saat itu Sakura sedang bersama Umemiya membersihkan atap sekolahan. Dan saat itu Umemiya mengatakan bahwa dirinya tidak sanggup untuk membersihkan atap sendirian walaupun sudah bersemangat. Karena Umemiya setelah pertarungan itu selesai dan pulang ke rumah, Umemiya langsung tidur. Dan keesokan harinya Umemiya tidak bisa bangun karena tidak bisa menggerakkan otot sendinya, dan lalu tidur sepanjang hari. Dan setelah bercerita itu, Umemiya menanyakan ke Sakura, "Setelah itu, bagaimana denganmu Sakura?" Sakura pun menjawab baik-baik saja. Dan padahal dia sama dengan Umemiya. Dan kenapa mereka berdua berada di rooftop gedung Bofuri? Itu karena mereka berdua cedera sangat parah, memar, lebam, dan luka-luka. Dan bila warga melihat, mungkin mereka akan panik. Maka dari itu, Hiragi melarang mereka berdua untuk ikut dalam perbaikan kota. Dan saat itu, saat Umemiya membersihkan rooftop itu, Umemiya mengatakan ke Sakura, "Terima kasih banyak Sakura.
karena aku sudah mendapatkan seseorang untuk melawan Indo. Namun hanya terima kasih untuk semuanya. Pertarungan ini adalah masalah Hurin. Jadi aku pikir sudah tepat sekali kita menyelesaikan pertarungan kita sendiri. Bahkan aku tak pernah berpikir meminta bantuan ke tim lain. Tapi kau menemukan ide tersebut. Mungkin karena kau berasal dari luar kota kami. Jadi terima kasih Sakura. Aku sangat senang sekali bisa melihat ini lagi. Luar biasa kamu. Luar biasa Sakura. Jadi Sakura, aku akan mengandalkanmu mulai sekarang. Setelah mengingat itu, Sakura dengan berjalan mengatakan dalam hatinya. Dia bilang, aku luar biasa. Tapi aku tak mengerti. Aku hanya melakukan yang aku bisa. Merekalah yang sebenarnya menyelamatkan kita. Dan Umemiya mengatakan dirinya yang memenangkan pertarungan itu. Lantas, siapa yang disebut luar biasa? Haduh, ya jelas Sakura ya Bri. Padahal Sakura sudah mengalahkan Indo. Dan setelah itu, Indo menghentikan pertarungan itu semua. Gimana sih? Lanjut. Dan setelah Sakura mengingat pertarungan terakhir dengan Indo, walaupun Sakura tidak harus menang, namun percaya diri dan mengatakan apa yang harus dia katakan. Dari situ, dengan Sakura melanjutkan berjalan ke rooftop, mengatakan dalam hatinya, aku akan tumbuh menjadi lebih seperti dia. Dengan Umemiya yang melihat ke arah Sakura terus, Kanji pun lalu menonjok pundak Umemiya dan mengatakan, serius sekali sobat, kami bahkan tidak bisa mengangkat satu jari Indo saja. Tapi dia menanganinya sendiri. Sihir dia jago banget ya. Hiragi dan Togam, kalian melihat semua dari awal sampai akhir kan? Apa yang terjadi? Togam pun lalu menjawab, Sakura benar-benar mengesankan. Dia sudah memiliki potensi yang besar. Tapi aku tak menyangka dia akan tumbuh secepat itu. Dan aku pikir kekuatannya berasal dari mentalnya. Pasti seperti itu. Dia merasa seberapa kuat tentang pertarungan. Hiragi lalu mengatakan, yah benar, dia sangat mengesankan. Tapi saat itu terasa sangat berbahaya. Aku diingatkan, tapi aku tidak yakin apakah itu hal yang baik atau tidak. Tapi dia terlalu murni. Dan kemurniannya adalah yang membuatnya sangat jujur. Dia berlari ke depan dan menghadapi sesuatu dengan kepala. Dan Sakura sudah tiba di rooftop gedung sekolahan dan mengatakan, hei, aku sudah Tiba-tiba Sakura pun lalu diguyur dengan air es. Itu karena Sakura pergi ke bawah sangat lama sekali dan teman-temannya menunggu Sakura. Maka dari itu, teman-teman Sakura ngerjain Sakura. Sakura pun jadi kesal dong dan akan mengejar teman-temannya itu. Namun Suo pun menahan Sakura dan mengajak Sakura untuk membersihkan rooftop itu. Sakura pun dengan kesalnya menjawab, aku akan membersihkan setelah mengajar mereka. Suo pun menjawab, tapi kita harus cepat menyelesaikan. Karena kami sudah membeli kembang api. Sakura dan kawan-kawannya pun langsung bengong seketika. Setelah itu, mereka semua bersemangat untuk cepat membersihkan, agar nanti bisa menyalakan kembang apinya. Dengan Nilai yang melihat Sakura kedinginan akibat diguyur air es tadi, Nilai pun lalu mengingat saat Nilai bicara dengan teman-teman di kelasnya. Saat itu, Nilai menanyakan, apa yang sedang terjadi? Sakura sangat baik dan jujur, tapi harga diri dia sangat rendah. Dia akan dengan mudah menyerahkan dirinya untuk menyelamatkan teman dan akan melakukan semuanya sendirian. Itu kenapa aku ingin bertanya dengan kalian semua. Kamu tahu kan? Ansai pun menjawab, alasan dia selalu mengorbankan dirinya adalah karena dia merasa perlu melindungi kita. Jelas bahwa dia benar-benar peduli dengan kita. Kita telah menjadi beban yang harus dia bawa. Namun jika itu yang terjadi, hanya ada satu solusi.
Kita harus menjadi kuat. Seketika Nira pun langsung kesal dong. Karena belum selesai membersihkan, Anse dan kawan-kawan lalu mengajak Sakura untuk menyalakan kembang api itu. Nira pun masih mengatakan dalam hatinya lagi, orang itu tumbuh dengan kecepatan yang sangat tak dapat dipercaya. Tapi kami akan berjuang untuk menunjukkan padamu yang benar-benar kami cintai. Dan denganmu, kamu adalah seseorang yang kita semua hargai. Mereka pun lalu dengan bahagianya bermain kembang api itu. Wah, seru juga ya Bri. Lanjut nanti ya. Terima kasih. Sawer juga boleh loh.